Gue punya HP dong, kayaknya Umin ngechat gua gitu. Gitu. Emang loh. Notifnya tuh di sini loh. Di sini nih. Nanti notifnya. Pansul nih, Min. Gue bodo amat. Kalau Tante Eri datang, kita berdiri. Apanya? Ini berdiri, berdiri. Gue makin apa ya, kayaknya seminggu bisa 4 kali. Mungkin untuk para lajang-lajang ya. Betul. Pencinta janda. Coba lu bayangin kalau misalnya ada faktor lelaki lain. Kan berarti suaminya main sama lelaki lain. Ceweknya. Kosong, nyalahin kita, salahnya kalian. Tepuk tangan semua, tepuk tangan everybody. Bangsat. Emang Dimas ini nggak niat tag-nya. Parah, Min. Cuma gara-gara ganti baju ngomongnya niat. Gila, lu kok bajunya nggak ganti, Min? Ya kan ini tag-nya sama harinya. Sama yang sebelumnya? Sama Ridwan. Oh, sama Ridwan. Iya. Tapi nggak Kamil ya? Ridwan tuh kenapa sih nggak Kamil? Iya kan harusnya semua Ridwan Kamil ya. Iyalah. Sebisanya Ridwan nggak Kamil. Aneh. Aduh, tapi Dimas nih sibuk banget nih nggak tag nih. Kayaknya sekali tag harus 3, 7 gitu. Males gua orang kemarin gua nggak ngetek malah diganti sama si Ipoy. Oh, lo Ipanya kesel. di situ lagi. Kesel lo kalau diganti. Iya, gua sebel nggak ngasih tahu. Benci. Harusnya partner gua yang ngasih tahu sih. Si Ipoynya sih ya selalu. Tapi kan HP lu rusak. Gimana kasih taunya? Ada namanya teknologi namanya Instagram. Dih, kan bukan Instagram pakai HP kali. Ya kan gua bisa minjem HP orang. Kalau WhatsApp tuh gua harus nuker-nuker nomor. Oh lo ya? Gue punya HP dong, kayaknya Umin ngechat gua gitu. Gitu. Emang loh. Notifnya tuh di sini loh. Di sini nih. Nanti notifnya. Pansul nih, Min. Gue bodo amat. Pokoknya gua hele aja terus. Nanti kan diulang-ulang. Gitu, Min. Jadi lo sebenarnya ini akan aktif lagi nih. Loh, akan aktif lagi. Emang Kemarin-kemarin kan Tong Kosong nggak upload gara-gara lu, Mas. Oh berarti ini kejar target. Kejar target. karena nggak dikasih tahu. Pantes nggak ada prepare-nya. Gue tuh kan sekarang di luar kota. Di Jadi Bitung. kalau gue Di Bitung. luar kota Di jauh. Soan amat. Bitung. Jadi datang ke sini ngetek. Kota kecamatan itu. Datang ke sini kalau dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu yang gimana mau gerak? Pengen gue liatin chatnya nih. Iya. Kasih Jadi tahu, dikasih tahu, anjing. buat teman-teman di Gelas Kosong dan yang lain yang teman-teman Tong Kosong juga, gua nggak datang karena ya nggak diundang. Gimana sih lu kalau nggak diundang? Hah? Bayangin. Bacot kan. Boy, sambil lihat kan masih record nggak? Gue takutnya nggak record. Udah ngomong panjang lebar kan, masa nggak record? Iya. Sekarang soalnya gara-gara lu nggak rajin nih, jadi nggak ada kameramennya lagi kita. Ya nggak apa-apa. Harus tag sendiri. Kita nggak mesti ada yang nonton, Min. Live. Oh, live-nya nggak bisa ada yang Nggak nonton usah ada ya. yang nonton. Karena tepuk tangan kita juga udah rame. Minimal Iya ada kan? poin lah. Iya. Sama kayak orang satu ini nih, kalau like udah muncul rame nih. Gitu. Ini nih. Oh, gila. Wah, gue salut sama orang ini. Kenapa? Dia di masa-masa yang di bandara tuh. Oh ya, kan? I see. Terus pada ribut segala macem, terus bentrok sana sini, terus ada gubernur Jakarta dulu yang turun segala macam, Iya, ricu sana iya, sini, iya. dia nongol nyatu semua. nyatu semua, Mau Min. ribut apa, mau pemilu apa, Iya, nyatu sama bener, dia nih ya. bener. Ini padahal udah berumur. Iya, umurnya berapa sih, Min? Aduh, nanyanya ke situ dong. Ini gue mau browsing, lo nanya dulu. Dekat aku. masih ponggo kan yang edit? Masih penggo. Udah segitu lamanya nggak tahu ya yang edit siapa ya. Siapa lagi kalau bukan Tante Erni yang Tante ngebahas ya. Erni, Wow, tapi kalau Tante Erni diundang ke sini seru kali ya. seru banget. Seru Pasti ya? mau nonton nih. Nanti Tante diundang ya, Tante. Kalau Tante Eri datang, kita berdiri. Apanya? Ini berdiri. Ya. Gue makin apa ya, kayaknya seminggu bisa 4 kali. Belum balik Bitung apa betul? Kontekan Sama gua. buat deal, iya. Oh, sama Tante Erni. Sama lo juga. Sama lo 3 kali, dia sekali aja. Sama gua aman ya kan? Aman. Sama dia? Aman. Dia agak ini. Apa? Agak kan dia jam kerja. Tapi kalau dia lihat dia nih
Jam kerja. Jam terbang. Jam terbang maksudnya. Apa Min? Kalau dilihat Tante Erni ini bulat ya, tekadnya. Iya. Ya. Min bercanda gitu udah lewat Min. Oh, yang sekarang apa, gimana? berdiri Yang tegak. sekarang gimana? Yang sekarang tuh kayak ya anggun. Gue mencoba mengikuti zaman kalau emang gue udah lama. Cuma gue kayak agak kayaknya Tante Erni juga pernah ngomong deh di satu podcast, dia bilang kayak suka ada yang komen gitu. Tante Erni bulet ya tekadnya gitu. Oh, biasanya kan Ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan Oh, kayak iya. gitu-gitu tuh. Ah. Gitu kayak Tante Erni-nya jenuh. Oh. Jadi kita emang harus menyesuaikan. Oke, gimana biar nggak jenuh? Padahal Tante Erni belum di sini. Iya kan? Apa Ini udah nunggu-nunggu kayaknya. Iya. Ada kayak Tante Erni aja. Nanti di Jangan diundang. Jangan dipanggil dulu. Jangan dipanggil dulu. Kita Nah. present aja terus. Present dulu, iya, Sampai iya. selesai. Tapi kalau inget Tante Erni lu inget apa? Kalau gua tuh lebih ke tekad dia. Tuh kan? Enggak. Kan katanya enggak kan? Gini, bukan tekadnya. Kayak kemauan dia buat ngejaga kondisi badan dia. Gue suka banget dia kayak suka olahraga. Iya. Ya lu lihat apanya? Nah, Suka kesehatannya di usia dia yang mulai beranjak lebih dari 40 tahun. Lebih loh, nggak tahu ya 50 apa. Kayaknya lebih dari 40 tahun deh. Iya. Dia tuh tetap sehat, bugar gitu. Tetap kayak bisa ngalahin gadis-gadis yang umur 20 tahun. lanjut. Oh, lahirnya tuh 1976. Iya kan? 76 itu kisaran Anjir, berapa sekarang? 50-an ya? Enggak lah, 47. 44. 40. Kok 40 sih? Iya bener 47, bener. 47 kan? Bentar lagi 50. Tapi dia masih bugar. masih bugar. Masih bisa menjadi pemersatu bangsa. Betul. Yang umur 20 tahun juga kayaknya bisa kalah saing Iya benar. sama dia. Dengan body goals dia yang sekarang, dengan kesehatan dia yang bisa beranjak ke sana sini, Masih bisa mobilitas dia yang gesit. tinggi. Iya, Dia masih bisa juggling bola. nggak bola dong. Apa? Kan dia nggak main bola, nggak kelihatan. Dia kayak buat yoga, buat kayak apa? Buat senam yoga. itu gerakan-gerakan yang dilakukan di usia 20 dia bisa ngelakuin gitu. Keren banget maksud gua. Ya lu kalau lo rajin olahraga, lu tuh ya bisa sebugar Tante Erni. Menjaga pola makan juga. Betul. Kadang orang umur 30 aja kayak aduh sakit pinggang gitu. Iya, Kayak gua. Iya. Kayak gua. Aduh, sakit leher. Udah kayaknya harus beli cut ditarik. Aduh. Gitu emang Tante Erni ini menurut gua ya Enak dilihat. enak dilihat buat jadi pedoman di dalam kita Betul, aktivitas untuk jaga kesehatan ya. Betul. Tapi apa yang lo pikirin kalau lo denger berita Tante Erni cerai? Parah sih kamu. Bukan, yes ada kesempatan bukan? Enggak, gua udah punya istri, men. Oh, udah punya istri. Udah punya istri. Mungkin untuk para lajang-lajang ya. Betul. Pencinta janda aja. Pecinta janda. Dan ini usia pernikahannya udah 21 tahun Oh, udah 21 tahun 21 emang. tahun. Tapi akhirnya emang ya kita baca beritanya aja berarti ya. Oke, kalau udah bingung ya. Iya, biar kita bisa bahas lebih spesifik, Min. Oke. Apa Min beritanya, Min? Jadi ini ada berita Tante Erni menceraikan Irwan Dwi Putra. Bukan. Soalnya gue punya Dia nggak tahu ya Irwan Dwi Putra. Irwan tuh nama pastor gue. kok Roma Irwan? Jadi katanya ada faktor wanita lain. Oh, Kok bisa? kenapa ya? Kok bisa? Aduh, gila sih. Udah Tante Erni lo pemersatu bangsa. Maksudnya bangsa aja bisa nyatu. Masa satu orang nggak bisa nyatu sama dia? Iya ya. Iya kan? Gila. Gue pengen tahu tuh ceweknya kayak gimana. Nah, emang maksudnya goals itu Goals gitu tuh. apa? Maksudnya kesehatannya lah. Tapi ini Mulga masih HP. sedikit ya, meskipun nggak bisa ditolerir sebetulnya. Coba lu bayangin kalau misalnya ada faktor lelaki lain, kan? Berarti suaminya main sama lelaki lain. Ceweknya. Kenapa kan Tante Erni sama cowok lain? Kenapa cowok sama cowok lain? Oke. Tapi
kalau misalkan cowok sama cowok terus bertahan 21 tahun nggak mungkin nih. Ini apa? Lanjut. Udah bertaruh kenapa? Iya kalau misalnya cowok sama cowok nih, ternyata misalkan mantan suaminya Tante Erni ini sukanya sama cowok misalkan. Kok bisa bertahan 21 tahun? Iya juga sih. Harusnya sih ya 6 bulan juga. Nah, Masa trainingnya udah selesai gitu. pas bulan ke-7 cerai ya. Tapi ini sampai 21 tahun. Nah, ini udah dikonfirmasi juga sama Tante Erninya. Jadi udah selesai sidang perceraiannya dari bulan November 2022. Oh, dia ajukan ya? Iya, udah Dia ajukan sidangnya udah cerai. selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Cuma kok baru heboh sekarang ya? Jadi memang katanya mengaku mau gugat cerai Irwan tuh pada pengadilan agama tahun 2022. Setelah berproses hakim mengabulkan gugatan cerai itu pada November. Udah dari 2022 sebenarnya. Mungkin baru terkuak. Baru terkuak. Soalnya ada isu-isu lain kan. Betul. Kan ada pengalihan isu. Oh iya, apalagi Indonesia jago banget kan. Oh ya jelas. Pengalihan isu kan. Ya Piala Dunia. Iya. Ya kan. Macam-macam lah. Ya kan, ada yang injak-injak orang. Iya. Rubicon. Lempar kaos. Kondom. Lempar kondom nggak sih? Lempar kondom siapa? Lempar kondom yang tadi sih. Oh iya, Marin banget. Kenapa ke situ dong? Lupa. Jadi saat proses gugatan cerai meminta pengacara untuk tidak menggembor-gemborkan. Oh, memang nggak digembar-gemborkan ke media. Tapi emang bagus. Betul. Maksudnya jadi kayaknya dari Tante Erninya kayak Urusan private ya udah. private lah gitu, nggak usah dibahas. Benar. Terus kenapa lu bahas? Tapi Karena udah lu, terkuak. Mendingan Tante Erni apa Tante Atin Simon? Tante Antin Simon dia fokus di podcast sih. Dia podcastnya seru. Terakhir yang gua tonton ya yang sama siapa? Gofar Hilman. Iya. Gofar Hilman. Dia asik banget. Kalau Tante Erni kan dia nggak punya podcast sendiri. Wow, Tante Atin Simon. Tante Antin Simon juga oke, maksudnya dia masih bugar juga loh. Tapi coba dong lu Bugar. tanya, lu penonton itu suka yang mana? Coba penonton Oh suka iya. Tante Antin Simon atau Tante Erni. Karena ini nanti akan diundang dua-duanya kalau misalkan paling banyak boleh. komentator Yang komennya. paling banyak komennya Tante Antin Simon, celing, atau Tante Erni, Celing. Nah, nanti paling banyak komennya siapa nanti kita Kita undang. Dia mau nggak mau urusan dia. Iya. Minimal 100. minimal 100. Iya, benar. Iya. Pasti kita undang kalau nyampe 100. Iya, pasti. cuma dia mau atau nggak tahu urusan dia. Iya, Tapi soalnya kita pasti ngundang. undang tuh pasti. Iya. Entah di notice atau enggak kan? Iya. Tapi kalau banyak penonton yang mau, pasti di notice. Pasti. Iya kan? Ini kan gimana penonton aja. Betul. Iya. Soalnya emang dua-duanya itu bisa mempersatukan bangsa. Betul. Menyatu banget. Banget. Bahkan di podcast lain ikut komen di kita. Iya. Nggak peduli itu tong kosong apa, nggak peduli. Nggak peduli. Nggak peduli. Soalnya emang gila ya, maksudnya Indonesia kan lagi panas-panasnya ya. Kemarin cuacanya juga sampai 21 derajat kali. Enggak ya? Weh, mau kemana? Rokok. Oh, Tapi ini kita balik ke Tante Erni. Cerainya karena ada transfer ke wanita lain. Iya, jadi di rekening korannya. Rekening korannya. Dicek ternyata ada si transfer. cowoknya transfer. Sebenarnya bisa aja itu transfer ke Mbak Indomaret. Bener. Cuma maksud gua gini, kalau misalnya ke cowok lain kenapa nggak curiga ya? Siapa tuh suka sama cowok lain kan? Cuma aneh sih, Min. Enggak, Bertahan 21. ini keresahan gua. Kalau misalnya di kos-kosan nih ya, ada cowok sama cowok digerebek nggak? Enggak kan? Tapi cewek sama cowok digerebek nggak? Iya. Digerebek, ya kan? Lebih berbahaya mana? Cowok main sama cowok atau cowok sama cewek? Cowok. Iya kan? Lebih bahaya itu kan? So Indonesia sepakat lah menurut gua. Iya. Mungkin yang nggak sepakat ya misalnya pendukung LGBT. Tapi kan mayoritas sepakat dong. Betul, bahwa LGBT itu tidak boleh. Ya kan? Tapi kenapa cowok sama cowok nggak digerebek? Iya. Iya kan normal dong cewek sama cowok. Nah, ini Iya kan? aturannya emang simpang siur akhirnya kan. Iya. Maksudnya emang ada aturan. Jadi kan LGBT merasa aman. Oh gua aman. Nggak Kan di- lu nggak tau gak digerebek. sih ada beritanya LGBT yang main di satu taman kebun atau apa ya di Jakarta di tempat gelap itu Iya. digerebek. Iya. Gila kan, maksudnya
Iya pas di tempat kayak gitu digerebek, pas di kosan kok enggak? Enggak. Ya kan? Siapa tahu ya kan ternyata kita di kosan aja, malah kebalik kan. Iya kan? Malah aman di kosan ya. Di kosan aja. Kalau di itu orang nggak curiga. Curiga. Iya. Kalau lu biasanya di mana? Apa nih? Enggak kalau main PS. Di rental. Di rental aja. Iya. Kalau gue temen gue ada sih emang rentalan PS. Anjing ya. Udah lama ngatek. Iya. Anjing Iya. banget. Kalau temen gue kan punya rental PS, ada Min. Mas kita udah sama-sama nikah mas. Iya. Kita cincinnya sama-sama masih terpasang. Betul. Kemarin sama Mon nih. Ya udah lama mah. Enggak, ini buktinya udah lama tapi masih dipasang. Dia Cincinnya nih. senior. Dia lebih dulu mau nggak mau emang. Ya emang lu kalau usia pernikahan udah sedia kira-kira bakal nggak pakai? Iya kan? emang suka cincin. Ya udah sama, gue juga suka Tante cincin. Erni suka cincin nggak? Nah itu pertanyaannya, coba kita telepon. Telepon lu punya nomor kan? Tante Erni Telepon. Ada nanti ada suaranya nanti. apa diundang aja nanti. iya, biasa. Diundang aja lah biar lebih jelas. Betul. By phone tuh kayak gimana gitu kan. Tante Erni Harus juga. nunggu komen dulu dong. Iya, komen dulu. Maksudnya kalau misalkan kita ngundang Tante Erni ternyata peminatnya kurang dari kita, jangan Tante Erni. Oh iya. Mending undang Hotman misalkan Hotman Paris ya kan kita ya udah kita undang Hotman. Kalau misalnya undang Pak Jokowi, kita undang. Mau nggak maunya kan urusan belakangan yang penting kita undang dulu aja. Apa susahnya ngundang? Gampang banget kan undang kan? gampang. Kita balik lagi ke Tante Erni ya. Boleh. Soalnya kayaknya lu bingung nih. Iya kan? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan juga nih. Terus kan punya 3 anak tuh. Tante Erni. bener. Hak asuhnya di siapa? Ini buat informasi, hak asuh Tante Erni adalah di Mas. Kan? Ya. Kenapa gua? Bukan. biayain lagi. Oh, bukan. Anaknya seumuran gua kayaknya. Enggak seumuran. Adik gua lah seumuran. Ini hak asuhnya ada di Tante Erni. Oh, di Tante Erni. Iya, kenapa? Karena keputusan anak-anaknya sendiri. Oh. Jadi mau ikut siapa gitu. Lebih bisa ngejaga badan mama gitu. Iya, Mungkin jadi kan? ikut mama aja Iya. deh gitu. Jadi nanti anak-anaknya bisa diajarin mungkin. Enggak, katanya ini tanpa ada pemaksaan. Jadi enggak ditarik-tarik gitu. Ikut mama. Ikut mama. Enggak. Emang narik tuh gitu ya? Ikut. tapi emang gitu sih. Maksudnya kalau misalkan anak itu kan harusnya punya hak sendiri gitu. Iya, Jadi kayak iya. misalkan dia mau ngikut bapak atau mau ngikut mamahnya ya terserah Ikut anak. omnya harusnya. mungkin. Omnya mungkin. Cuma nggak mungkin ngikut host tong kosong nggak mungkin kan. Apalagi di Mas Marvel. Iya kan. Iya, soalnya diajak tag aja susah. Ya kan? Apalagi Apalagi ngurus anak orang kan. Iya, benar. Ih, parah lu Min. Yang parah sih. Berarti sekarang Tante Erni ngurus ketiga anaknya sebagai single parent. Single parent. Cuma kalau menurut gua nggak masalah lah. Nggak masalah, karena tangguh juga Tante Erni ini kan. Maksudnya dia ngejaga diri sendiri aja bagus banget menurut gua. Di usianya yang 40-an yang hampir nyampe 50, dia masih bugar seusia anaknya. Benar. Bahkan kayak dia masih kayak kakak adik sama anaknya. Anaknya ada yang perempuan. Maksudnya dia kayak Nggak kayak ibu sama anak ya. betul, dia kayak Kayak anak sama ibu. sama dong. Sama ya. Yang beda apa? Dia kayak bestie. Oh, kayak bestie. Kayak bestie. Jadi kayak orang juga ngelihatnya kayak keren gitu. Mungkin nanti anaknya di usia Tante Erni juga bisa. Ya. Benar. Tante Erni juga di usia makin tua lagi tetap gitu. Dan nanti sama cucunya juga kayak kakak adik. Terus sampai cicit. Terus. Men gue aus. Jadi emang jaga awet muda itu menurut lu mah susah apa gampang sebenarnya? Nah, Ini perlu kita bahas. Menurut gua sebagai ahli dalam perihal menuang. Ya kan gua habis nuang. Iya. Iya kan? Oke. Menurut gua ngejaga kebugaran itu bisa dari mindset dulu kalau Oh ini. jaket, Ini headset. mindset. Anjing. Lu tahu kan sebenarnya anjing. Apa mindset? Nah. Mindset tuh ini doang, main tangan doang. Iya kan cukup begini. Ini kan jaket, Oh. sweater, hoodie, apalah itu namanya.
Ya itu lah. Jadi kalau ngejaga kebugaran tuh menurut gue dari mindset, dari pola pikir. Berarti sebenarnya pola pikirnya ini udah tenang Udah Erni itu ya. udah nggak terlalu banyak pikiran sampai akhirnya kayak Nggak mikirin utang, itu, ya kan? Itu tuh yang mikirin cicilan, kebutuhan hidup, iya, Pak, besok popok anak, susu anak. kerjaan. Gimana? Bagus. Misal. Iya benar. Ini enggak. Iya kan? Jadi kan dia fresh gitu. Minta dikat awas lu anjing. Bagus banget soalnya itu. Jadi emang kalau mindsetnya kita udah plong gitu, udah enak tinggal ngejalanin, kita ngurus anak-anak juga enak. Benar. Sehingga nggak cuma anak yang kurus tapi diri kita juga kurus. Betul, ya kan? dari diri kita akhirnya ke anak, ke lingkungan juga sehat semuanya. Tapi gue baru kepikiran nih mas, ini kan dia pernikahan 21 tahun, umur udah berumur lah. Tapi masih body goals. Tapi suaminya masih main sama cewek lain. Ini kan jadi bikin stigma. Ya anjing mau jaga bareng gimana juga laki-laki mau tetap sama cewek lain. Siapa tahu suami cemburu. Enggak, laki-laki itu semua enggak semua ya, gue juga hampir gua ngomong loh. Enggak, kayaknya emang ada bosen. Oh bosan. Oh. Jadi emang itu, jadi dia gini Ada maksudnya bosen, gue nggak bilang ya. bosen ditinggal mulu gitu. Itu bisa salah satu faktor. Oh ditinggal mulu tuh bisa Ditinggal mulu, bosen ya? Bisa bosen. Maksudnya Oh tiap minggu gitu ditinggal gitu. ditinggal mulu, nggak apalah gitu kan. Harusnya kan mungkin suami punya mindset kayak yang setiap hari harus ditemenin. Sedangkan cewek itu juga kan harus punya Kehidupan sendiri. Betul. Dia tuh punya kebahagiaannya dia sendiri. Iya, nggak selalu di suaminya. Betul. Tapi bukannya itu malah justru harusnya kebahagiaan di suaminya? Mindset. Gua kan pengantin baru nih ya kan, masih belajar nih. Lo kan udah itu senior mindset, nih. makanya gue balik lagi. Bahkan ada orang yang baru nikah 5 bulan juga cerai, ada Min. Ada yang 1 tahun, wah gue parah nih, suami gue parah nih. Iya, karena nggak ketemu Dimas jadi nggak sharing-sharing gitu ya kan. Gue tuh emang pusat dari segala solusi Benar. Gue tuh nanti mau ini Bikin seminar. bikin seminar ya. Iya. Iya, gue psikolog pernikahan. Oh iya, benar. Jadi khusus pernikahan nanti bisa konsultasi. Harusnya suaminya ini konsultasi ke lu. Harusnya. Iya, lu kenapa sih Tante Erni lo? Tante Iya, Erni. Tante Erni loh. Maksudnya, Masa lu masih main sama cewek, lu masih transfer ke cewek lain? Kan bisa transfer ke lu. iya transfer ke gue. Iya kan? Anak gue kan butuh Iya. milcil. Nah, Virgil. Merek susu ya. Gitu. Kenapa gitu tuh? Maksudnya lu nih, lu kan baru lah ya. Baru sebulanan lah ya. Menghadapi, maksudnya antisipasi buat kedepannya biar nggak ngedapetin itu gimana sih Min? Ngobrol sama Dimas. Ya, Biar gua dapat masukan-masukan. itu emang gitu. solusi terbaik. Makanya. Buat siapa sebenarnya? Enggak, cuma Karena emang- gua nggak tahu Mas, maksudnya ya udah kalau gua sih jalanin aja gitu kalau gua. Tapi udah punya planning ke depan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kiranya bakal mengundang keributan tuh udah gua bahas dulu di awal gitu. Antisipasi lah. Bahkan sebelum nikah pun udah bahas hal-hal yang sifatnya mungkin krusial. Misalnya soal keuangan, terus soal keuangan sama keuangan. Keuangan lu 3. Gua hitungin deh sebenarnya. Sama apa namanya? Keuangan. Oh udah 3 kali itu tadi. Aneh nih masa berkali-kali ya. Soal main, misalnya kan gue masih suka main, dia juga masih suka main tuh gimana? Main-mainan. Nah, Apa pernikahan lo cuma sebuah permainan? oh itu kok bisa berpikir begitu? Atau kan gue tanya Iya karena- kenapa gitu? Ya karena lo cuma main-main. Nah sebenarnya gini. Sebenarnya gini, kalau menurut gue ya. Gue pernah dapat satu quotes. Ya. Nanti dibikin nama editor, tolong ya Pungko. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi pemulihan itu segala sesuatu yang terbengkalai dalam kehidupan kita. Solusinya apa? Terbuka.
Lu misalkan punya keluhan ini, lu kasih tahu. Gue punya keluhan ini, gue kasih tahu. Jadi nanti si solusi itu muncul dari dia. Misalkan enggak, ya kita nyari jalan tengah. Apa kita mau bikin podcast serius saja? Iya, kayaknya lebih mending serius ya. Padahal kita bahas tante Erni. Iya. Tapi emang tante Kenapa ini serius banget bahas tante Erni? gue seserius itu tuh sih gue ngeliat. Iya. Iya. Jadi emang serius biasa. awal gua follow tante Erni itu karena ngeliat dia cara dia berkembang. Dari awal dia sebelum masuk podcast sana sini gue udah follow dia. Tante Erni itu. Karena emang bagus sih. Maksudnya kayak apa ini. Iya kalau dilihat apa namanya caranya jaga Betul. kesehatan, kebugaran Betul, gitu ya. cara dia beraktivitas sehari-hari itu Tapi gua lu sebenarnya munafik nggak sih? Iya, masa lu nggak lihat? Gelas kosong lu bukan gelas kosong. Bener, masa lu nggak ngelihat yang lainnya sih? Dia sebagai laki-laki. Iya. karena gue udah nikah ya. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi gue kayak bersyukur di istri gue. Ya, berarti ini kan obrolan-obrolan yang hanya sebatas alah. Ini sebenarnya Iya. kita Ya. Netizen sebenarnya nunggu. Netizen nunggunya Kalau kayak gini gue malah kita sebenarnya mengambil satu unsur yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya di Tante Erni ini. Gitu. Jadi kalau kehidupan normatif. Iya. apa? Normatif. Iya. Mau nggak mau? Nggak mau. Kalau nggak kelar. Daripada ribut ya. Iya. Tapi emang Tante Erni ini emang aktivitasnya mendadak padat sih gara-gara Kan sebenarnya mah bukan karena istri marah tuh bukan karena lu suka sama Tante Erninya kan. Benar. Hitungannya lo. Iya, iya, iya. Coba yang kalau bisa kayak Tante Erni. Nah, Oh, lu karena- suka bilang gitu, Poy? Ya misalkan kan begitu misalkan. Oh iya, Yopi ya suka ngomong gitu, Poy. Ah, enggak kalau Oh enggak, soalnya lu nggak di tong kosong ya, aman ya, emang bahasnya bang. Dia juga kalau di kelas kosong cari aman kok, anjing. karena emang maksudnya bukan cuma istri gua, semua perempuan lah kalau dikasih pembanding dia emang jangan cewek cowok juga kalau dikasih pembanding agak gimana sih? Kayak lo misal, coba lu brewok kayak Adam Levine, keren lo gitu. Oh iya ya, betul juga ya, kalau gua malah bilang gitu. Iya kan? Betul juga ya, coba. Nah, bangsat. Itu kan bentuk muka lu nggak cocok buat dibewokin mungkin. Ya kalau orang bilang gitu kan berarti ada kemungkinan cocok. Iya, nah itulah. Jadi maksudnya jangan dibanding-bandingin, nanti ada efeknya tuh paralel kemana-mana. Iya. Jadi lu bisa Ribut, ya. ininya kurang. Misalkan kupingnya kurang panjang kalau lu Gimana rambutnya. kalau ini jangan ngebahas Tante Erni, ngebahas istri. Oke, nanti next episode ya, karena ini kan mungkin udah mau setengah jam juga udah mau beres. Jadi intinya adalah kita harus cari aman, apalagi Dimas, daripada nggak boleh tag lagi. Iya kan? Jaga keharmonisan dengan istri. Betul. Karena istri sudah kita sahkan. Betul. Sepakat saya. Sepakat, betul. Udah kita sahkan, Betul. kita harus satu frekuensi lah minimal segala keputusannya bersama. Oke. Dan itu pembahasan kita soal Tante Erni ya. Ngetek juga boleh datang ke sini harusnya. Benar. Jangan ditaruh di ruang sebelah. Benar. Ya kan? Tapi kan kalau ngantuk gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya. Brengsek ya. Tapi ya itulah, gua dari berita Tante Erni ini kita bisa belajar gitu. Iya, banyak belajar banget itu. Banyak belajar. Banyak belajar, banyak sindiran. Banyak sindiran lebih tepatnya. Karena kita belajar dari sindiran. Bagus. Iya benar-benar. Kalau nggak disindir nggak kena. Nggak nanti, kena, Bang. iya. Gitu. Tapi enaknya disindir dari orang lain. Iya kan? Maksudnya Iya. Teman-teman Kalau juga. disindir dari istri sendiri gimana? Dari istri sendiri nggak bagus. Nggak Soalnya kita bagus. keterbukaan adalah Karena awal semuanya dari harus support. Oke, kalau gitu ini dia tong kosong. nyalain kita. Salahnya salahnya kalian.